Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini saya akan berbagi dengan Anda beberapa hal bagaimana caranya agar lebih bisa produktif di usia muda. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh orang-orang di usia muda adalah kurangnya produktivitas. Sebelum masuk ke inti videonya, saya akan jelaskan dulu apa itu produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, berguna, dan berdampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Produktivitas adalah salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Namun tidak selalu mudah untuk menjadi produktif, terutama di usia muda yang penuh dengan tantangan dan godaan. Untuk meningkatkan produktivitas di usia muda, ada beberapa metode yang akan saya ajarkan kepada kalian dan dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan adalah arah dan motivasi yang akan membantu kita fokus dan bersemangat dalam melakukan sesuatu. Tujuan yang baik harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Akan saya berikan satu contoh. Jika Anda ingin menjadi seorang dokter, maka tujuan Anda bisa berbunyi seperti ini. Saya ingin lulus kuliah kedokteran dengan IPK minimal 3,5 dalam waktu 6 tahun. Tujuan yang baik akan membantu Anda mengevaluasi kemajuan Anda dan mengukur keberhasilan Anda. Yang kedua, membuat rencana aksi yang realistis dan fleksibel. Rencana aksi adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Rencana aksi yang baik harus realistis, yaitu sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Jangan membuat rencana aksi yang terlalu muluk-muluk atau terlalu mudah, karena itu akan membuat Anda bosan atau frustasi. Rencana aksi yang baik juga harus fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Jangan terpaku pada rencana aksi yang sudah dibuat, tetapi bersiaplah untuk mengubahnya jika diperlukan. Yang ketiga, mengelola waktu dengan baik. Waktu adalah sumber daya yang terbatas dan berharga. Kita harus bisa membagi waktu kita dengan bijak antara kegiatan yang paling penting, mendesak, tidak penting, dan tidak mendesak. Kita juga harus bisa menentukan prioritas, membuat jadwal, dan menepati deadline. Salah satu cara untuk mengelola waktu dengan baik adalah menggunakan metode Pomodoro, yaitu metode yang membagi waktu kerja menjadi interval 25 menit dengan istirahat 5 menit. Di antaranya, metode ini dapat meningkatkan konsentrasi, efisiensi, dan kualitas kerja kita. Yang keempat, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental adalah dasar untuk produktivitas kita, dan harus menjaga kesehatan fisik kita dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol. Kita juga harus menjaga kesehatan mental kita dengan bersikap positif, berpikir kritis, belajar dari kesalahan, mengatasi stres, dan mencari dukungan sosial. Salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan mental adalah melakukan meditasi, yaitu praktik yang melibatkan fokus perhatian pada nafas, sensasi tubuh, atau objek lainnya. Meditasi dapat meningkatkan ketenangan pikiran, kesadaran diri, dan kesejahteraan emosional kita. Yang kelima, membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara otomatis tanpa perlu berpikir banyak. Kebiasaan baik adalah perilaku yang mendukung tujuan dan produktivitas kita. Sedangkan kebiasaan buruk adalah perilaku yang menghambat atau merusak tujuan dan produktivitas kita. Kita harus berusaha untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk dengan menggunakan prinsip-prinsip berikut. Cuwe, yang berarti rangsangan yang memicu perilaku kita, harus membuat cuwe yang jelas dan kuat untuk kebiasaan baik dan menghapus atau menghindari cuwe untuk kebiasaan buruk. Respons, yang berarti tindakan atau reaksi yang merupakan perilaku kita sendiri. Kita harus membuat respon yang mudah dan nyaman untuk kebiasaan baik, dan sulit dan tidak nyaman untuk kebiasaan buruk. Dan yang terakhir, reward, yang berarti hasil atau konsekuensi yang diperoleh dari perilaku kita.
dan harus membuat reward yang menarik dan memuaskan untuk kebiasaan baik dan tidak menarik atau menyakitkan untuk kebiasaan buruk. Dan dari semua yang sudah dijelaskan, saya berharap kalian paham dan bisa menerapkan salah satu dari metode yang sudah dijelaskan untuk kalian, agar kalian bisa semakin sukses dalam hal finansial dan sosial dan sebagainya. Demikianlah beberapa tips yang bisa saya bagikan tentang bagaimana metode agar kita di usia muda ini bisa produktif. Dan semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.